Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Terbayar lunas. Beberapa tahun yang lalu, aku adalah seorang pelayan di kedai lokal dan sedang berjalan ke ambang pintu shiftku, melihat seseorang di belakang dan dengan sopan memegang pintu. Itu adalah server baru, dan dia melanjutkan untuk menceramai aku tentang bagaimana aku tidak boleh memperlakukannya secara berbeda dan menahan pintu hanya karena dia seorang wanita dan lain-lain. Aku cukup terkejut karena aku diajari untuk menahan pintu untuk siapapun di belakangku terlepas dari gender, karena itu adalah norma yang sopan. Kami berdua mengerjakan bagian teres bersama hari itu. Sekitar 5 jam ketegangan setelah konfrontasi dan membuat kami dimarahi, berbaris di pintu, menunggu, dapur support, semuanya. Akhir shift selesai dan saatnya untuk membersihkan. Kami memiliki pendingin berat yang besar yang akan kami isi dengan es dan melakukan setiap shift untuk menyimpan bumbu. Aturannya adalah, satu orang yang melakukannya, yang lain akan membawakannya kembali. Aku kebetulan menjadi orang yang membawanya, sehingga ketika gilirannya untuk membawanya kembali, dia mendatangi aku dan bertanya apakah aku akan membantunya dengan itu. Aku yakin kalian sudah dapat menebaknya, tetapi aku membalasnya dengan, "Maaf, tidak ingin memperlakukanmu secara berbeda karena kamu seorang wanita." Berjalan ke manajer shift hari itu, menyerahkan slip check out, keluar, dan pergi. Dia jauh lebih baik setelah hari itu. Cerita kedua. Istirahat merokok hanya untuk perokok? Sepakat. Percakapan di tempat kerja kemarin mengingatkan aku pada yang satu ini. Kembali pada tahun 2000-an, aku bekerja di sebuah tempat Royal Burger, hampir full time pada saat itu. Jumat dan Sabtu sebagai staf pemeliharaan, sisanya sebagai staf dapur, terutama sebagai orang yang mengisi burger dan roti melalui ayam pendaging, dan kemudian ke smoker. Aku telah pindah ke divisi pemeliharaan sekitar 4-5 bulan, yang menyebabkan masalah mendapatkan ulasanku pada 6 dan 12 bulan, satu dari 3 orang pemeliharaan untuk 5 lokasi. Praktik standar di sekitar sana adalah, saat super rush dimulai, kami akan kehilangan 4 orang yang istirahat merokok, termasuk manajer shift, dan meninggalkan 3 dari kami nguli bagi kuda selama 15 menit. Aku mengeluh dan diberitahu, ada istirahat merokok diperbolehkan setiap jam, tidak ada yang mengatakan itu harus waktu yang tetap. Pertama, aku hanya istirahat keluar dengan perokok selama 5 menit, dan diberitahu oleh manajer shift yang sama kalau itu hanya untuk perokok dan bukan untuk istirahat umum. Oke, fine. Waktu malicious compliance. Shift berikutnya bersama manajer. Aku berjalan keluar bersama mereka saat super rush dimulai. Tiba-tiba manajer meneriaki aku untuk masuk kembali dan menyiapkan burger di ayam broiler. Maaf, tapi aku mendapatkan istirahat merokok setiap jam. Dan kita bisa kapan saja pada jam itu seperti yang kau katakan padaku. Atau kita semua akan kembali. Tiba-tiba kami memiliki aturan baru yang dipasang di ruang istirahat dan di pintu belakang. Hanya 2 perokok di luar pada waktu tertentu dan tidak antara jam 5 sampai jam 7 malam. Sebungkus rokok bertahan selama 3-4 minggu. Hanya merokok di tempat kerja ketika aku ingin istirahat 5 menit untuk sisa waktu di sana. Manajer shift yang sama itu memberi aku tatapan kotor setiap kali aku masuk kembali, setiap kali kami bekerja bersama setelah itu. Cerita ketiga. Kamu memesannya selama 15 menit dari sekarang, artinya 15 menit. Aku bekerja di tempat yang tampaknya merupakan satu-satunya sumber makanan di kota ini. Kami memiliki antrian out of the door secara teratur. Baru-baru ini kami mengalami peningkatan pesanan jarak jauh, dan orang-orang telah melangkah keluar dari antrian dan berkata, "Aku sudah di sini, beri aku sandwichku." Kami tahu mengapa mereka melakukan ini. Mereka pikir kami akan melewati batas dengan cara ini. Ketika apa yang sebenarnya dilakukan adalah mempertaruhkan antrian untuk semua orang karena mereka ingin kita menghentikan apa yang kita lakukan dan membuat makanan mereka karena aku sudah di sini dan aku terlalu penting untuk mengantri. Tetapi menempatkan pesanan jarak jauh mengharuskan kami untuk mengatakan itu akan setidaknya 15-20 menit kemudian. Jadi, foodening berikutnya, kami mendengar peringatan pesanan jarak jauh. Seolah diberi isyarat, datanglah Junior Karens of America yang mengatakan kalimat biasa. Aku sudah di sini, buat saja makanannya. Kami memberitahu mereka, "Tunggu, Karen Fakerson, dikatakan kamu akan mengambil ini pada pukul 11.30. Sekarang jam 11, kami akan menyiapkan ini dalam 30 menit. Antrean kedua datang dari orang-orang yang berpikir mereka telah mengalahkan sistem hanya untuk menemukan sekarang kami menegakkan waktu pengambilan. Dan beberapa dari orang-orang ini mengetahui mereka akhirnya menunggu lebih lama dan sekarang menghalangi orang lain.
menyebabkan mereka melewatkan waktu penjemputan selama 1 menit penuh karena mereka harus melangkahi satu sama lain untuk sampai ke bagian penjemputan. Hei, saat itulah mereka memesannya untuk diambil. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.